Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Nama saya Yusnia Putri Damayanti, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan negara sesama OKI untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Oke, pembahasan pertama kita adalah sejarah OKI. OKI berdiri dilatar belakangi oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Salah satunya adalah pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh Zionis Israel. Para pemimpin dari 24 negara Islam pun mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969, di mana pada tanggal itu ditetapkan sebagai berdirinya OKI. Lalu, negara-negara tersebut menyampaikan tentang deklarasi Rabat mereka. Dan deklarasi tersebut disahkan yang berbunyi, pemerintahan Muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka kerjasama yang erat dan tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang abadi. Lantas, apa sih OKI itu? Dalam bahasa Inggris, OKI adalah Organization of Islamic Cooperation, adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah atau 25 September 1969. Dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran tersebut. Lalu, OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional, sering kita dengar, apa sih perdagangan internasional? Yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional. Perdagangan internasional juga membahas tentang keseimbangan antara neraca perdagangan internasional, blok perdagangan, dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur perdagangan internasional. Jadi pada zaman sekarang itu perdagangan internasional bukanlah suatu hal yang wajar, bukan suatu hal yang tidak wajar, melainkan itu sebuah hal yang sangat biasa karena kebutuhan negara satu dengan negara lain itu sangat berbeda. Lalu bahan baku di suatu negara dengan negara lain itu pun berbeda. Jadi negara satu dengan negara. Kita akan membahas tentang konsep sengketa dagang. Konsep sengketa dagang. Sengketa dagang dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian salah satu subjek mengenai sebuah fakta, hukum atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh salah satu pihak. Adanya ketidakkesepakatan mengenai masalah hukum atau fakta dan konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara dua bangsa yang berbeda. Oke, selanjutnya penyelesaian sengketa dagang perdagangan internasional. Yang pertama yaitu prinsip kesepakatan para pihak atau konsekuen. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakannya atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu prinsip kebebasan memilih. Cara-cara penyelesaian sengketa.
Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan yang penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa dagang itu diselesaikan, atau principle of free choice of means. Selanjutnya yaitu prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan atau arbitrase terhadap pokok sengketa. Selanjutnya yaitu prinsip iktikat baik atau good fight. Prinsip ini menyarankan dan mewajibkan adanya iktikat baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam 2 tahap. Pertama yaitu prinsip iktikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbitrase, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Yang kedua yaitu prinsip Hausen of local remedy. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelumnya para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuhnya. Selanjutnya kita ada forum-forum penyelesaian sengketa. Yang pertama ada negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua yang digunakan. Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Yang kedua yaitu mediasi. Adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah pihak yang netral, tidak memihak satu pihak atau pihak yang lainnya. Ini bisa individu atau pengusaha atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran sebagai penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya yaitu konsoliasi, memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun konsoliasi lebih formal daripada mediasi. Yang selanjutnya yaitu arbitrase, adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu. Arbitrase lembaga atau arbitrase sementara. Dalam prakteknya biasanya penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Biasanya duduk klausul tersebut ditulis secara langsung dengan arbitrase. Kadang-kadang istilah lain yang digunakan adalah choice of forum. Istilah choice of forum. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus sengketa dagang. Yang pertama, dumping Pakistan antara Pakistan dengan Indonesia. Reaksi tuduhan dumping dari pihak Pakistan telah menyebabkan stabilitas perdagangan kertas Indonesia ke Pakistan menjadi terhambat. Beberapa perusahaan besar dalam negeri tidak dapat melakukan kontrak panjang pada perusahaan di Pakistan. Secara khusus, penyelidik anti subsidi oleh Pakistan yang sudah berjalan dari November 2011 telah merugikan 2 eksportir kertas terkemuka asal Indonesia. Yang kedua, sengketa Indonesia dengan Malaysia di wilayah Ambalat. Dasar hukum Malaysia dalam mengklaim kepemilikan blok Ambalat yaitu peta yang dibuat tahun 1979 oleh Malaysia dan meletakkan batas terluar maritim secara eksesif di daerah Laut Sulawesi karena Malaysia menggunakan Pulau Sipidan atau Ligitan untuk menarik garis pangkalnya.
terluar negaranya, sedangkan Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. Melaksanakan keputusan sengketa dagang. Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dagang lebih banyak tergantung kepada itikat baik para pihaknya. Hal ini semata-mata karena sifat putusnya yang sejak awal dilandasi oleh asas konsensus. Penjelasan dari saya, bila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.